Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Novi Rahmiantika, mata pelajaran Sejarah Feminata. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Safa Gaida. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Fitriani. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Aisyah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Aldilah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhana Firja Destriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang demokrasi. Ini saya akan menjelaskan lahirnya demokrasi di Indonesia. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata demos yang berarti rakyat, krutos, atau yang memerintah. Abraham Lincoln mengatakan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam sistem pemerintahan demokrasi. Syarat-syarat suatu negara dari pemerintahan demokrasi yaitu 1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara. 2. Bulan perundingan yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Pendekatan ke warganegaraan. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahap perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah upaya dan proses perkembangan demokrasian, yakni merupakan dan memperkuat demokrasi sebagai sistem kehidupan dan sistem politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Periode demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1959. Secara umum, demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekerasan pemerintah. Pada masa demokrasi liberal ini, UUD RIS diganti dengan UUDS, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara. 1. Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Pemilu ini dilaksanakan 2 tahap, yaitu tahap 1 tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, sedangkan tahap 2 15 Desember 1955. Dalam pemilu 1 didominasi oleh 4 partai besar, yaitu PNI, NU, dan PKI. Keadaan politik semakin kacau karena diwakili konstituensi tidak berhasil membuat UUD. Hal ini semakin memperburuk ekonomi rakyat dan mengakibatkan munculnya berbagai pemberontakan, yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, pemberontakan Kahar Muzokir di Sulawesi Selatan, pemberontakan BI atau NI Baru Islam, dan Tentara Islam Indonesia tahun 1949 sampai 1962, pemberontakan Daud Bere di Aceh, pemberontakan APRA tahun 1950, pemberontakan Andi Ajis 5 April 1950, pemberontakan PRPI, pemberontakan Fremesta. 1. Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Periode demokrasi terpimpin 1959 sampai 1955. Berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak saja mendapatkan semboyan dan diperkuat masyarakat, akan tetapi juga dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekrit tersebut didukung oleh partai politik dan juga KSAD. Salah satu upaya pengakuan demokrasi terpimpin segala seluruh peristiwa penyelenggaraan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah penetapan manifesto sebagai GBHN. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno berpidato. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode demokrasi di era Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Berakhirnya demokrasi terpimpin, berakhirnya juga kekuasaan Presiden Soekarno, digantikan dengan era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru berarti secara sistem demokrasi Pancasila, pemerintah Orde Baru melanjutkan pembangunan demokrasi berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semua lembaga macam demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, LSM, politik maupun masyarakat. Periode demokrasi era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Langkah yang harus dilakukan dalam
transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam 3 bidang, yaitu reformasi konstitusional yang menyangkut perumusan kembali filsafat, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik. Reformasi keseimbangan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik. Pengembangan kultur atau kebudayaan politik. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Undang-Undang untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dari KKN, lembaga legislatif dan organisasi sosial politik, lembaga tertinggi, adanya kebebasan media massa, adanya pembatasan masa jabatan presiden, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.